sehingga kata Yu bilang, kita ini surplus politisi, minus negarawan. Nah, kalau tatanan masyarakatmu bagus, mulai dari kabupaten, mulai dari provinsi, negara, bahkan dalam konteks yang lebih luas, harus lebih banyak negarawan. Dalam artian yang betul-betul mengabdikan dirinya demi negaranya. Dulu saya kemudian mengambil persilahan lain dalam artian organisatoris dengan beracun. Saya sebut bahwa organisatoris dalam Twitter kalau tidak salah. Organisatoris adalah aktivis yang mengabdikan dirinya demi kepentingan organisasi. Sementara beracun adalah aktivis yang mengabdikan organisasi demi kepentingan dirinya. Nah, itu pembinaan saya mencoba mengikuti pola pendefinisian dari Latif. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, baru nih kita bicara tentang legitimasi. Nah, legitimasi itu artinya legalitas dari sebuah kepemimpinan. Nah, kata pragmatis itu ada 4. Pertama, legitimasi religius. Legitimasi religius sumbernya ya tentunya dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Walaupun ini klaim semata. Gitu. Ini legitimasi religius. Misalnya Pan-Islamisme itu mendakwa sebagai legitimasinya itu religius. Ini kan perintah Tuhan. Padahal tidak ada perintah Tuhan yang spesifik menjelaskan bahwa kau harus jadi pemimpin pemerintahan. Tidak ada. Kalau kau harus menjadi khalifah di alam semesta, oke. Itu yang kemudian kita sebut sebagai imamah. Nah, yang kedua, legitimasi ideologis. Ini dari, oleh, dan untuk keluhuran ideologi. Contoh komunisme. Jadi dia diangkat, misalnya Stalin diangkat itu oleh partai dalam artian ideologi. Dan dia bekerja untuk partai juga. Seperti Xi Jinping sekarang juga di Republik Rakyat Cina ya, Tiongkok. Nah, yang ketiga, legitimasi elit. Legitimasi elit itu dari, oleh, dan untuk kelompok tertentu. Namanya ada elit. Nah, elit ini bisa elit korporasi atau elit pengusaha atau elit kapitalis, itu yang kemudian disebut sebagai kapitalisme. Dan ada elit bangsawan. Makanya ini yang kemudian disebut sebagai feodalisme. Nah, yang terakhir adalah legitimasi demokratis. Legitimasi demokratis adalah ya tentunya kalau kita pakai pendefinisiannya dari Abraham Lincoln, by people, for people, to people. Jadi ada dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi dia diangkat oleh rakyat dan pertanggungjawaban kekuasaannya untuk rakyat pula. Itu yang kemudian disebut sebagai demokrasi. Jadi kalau dia tidak diangkat oleh rakyat, tidak demokratis sebenarnya. Sekarang pertanyaan saya, khilafah apakah diangkat oleh rakyat? Kalau kita bicara mekanisme demokrasi yang prosedural, harus diangkat oleh 50+1 minimal. Tapi yang terjadi di negara-negara yang mengklaim mau menegakkan khilafah, itu dia melakukan pemberontakan. Misalnya ISIS di Suriah dan Irak, itu kan melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan yang sah atau legitimate. Nah, baru kita belajar tentang fundament moral. Fundament moral ya sila ketuhanan itu tadi, kata Muhammad Hatta. Bagaimana cara mengetahui bahwa fundament itu telah mengandung nilai-nilai moral? Nah, ini ada pesan yang diajarkan oleh Thomas Aquinas. Ada 4 tipologi hukum. Kata Thomas Aquinas, ini sudah pernah saya diskusikan sama teman-teman di perspektif presenter sebelumnya. Yang pertama, lex aeterna. Lex aeterna itu apa? Lex aeterna itu adalah hukum yang langsung bersumber dari Tuhan. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai kode Islam, sunnatullah. Nah, itu namanya sunnatullah. Lex aeterna. Atau bahasa kerennya juga paling sekarang muncul itu syariat. Nah, tetapi kata Batu Basamtibi, syariat itu selalu dipeorasikan maknanya menjadi semata-mata hukum buatan manusia. Gitu. Atau bahkan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu bukan syariat. Al-Quran itu hanya bagian dari syariat. Karena syariat itu banyak. Ada sunnatullah, ada sunnah. Itu semua syariat. Nah, yang kedua, karena lex aeterna ini sangat abstrak, yaitu hukum yang langsung bersumber dari Tuhan, dituliskanlah Al-Quran atau kitab suci. Maka lahirlah lex divina. Apa itu lex divina? Itu tadi kitab suci. Atau lex aeterna yang terkodifikasikan dalam kitab suci. Tapi masih terlalu abstrak juga nih, karena kitab suci antara umat yang satu dan umat yang lain itu berbeda. Maka kata Thomas Aquinas, oke, kita ambil lagi lex natura atau hukum kodrat. Terjemahan bebasnya hukum alam sebenarnya, tapi saya sependapat dengan pragmatis bahwa hukum alam itu pengertiannya terlalu hukum alam kayak hukum rimba gitu ya. Padahal hukum alam itu hukum kodrat atau fitrah atau hukum akal sehat kita.
Tapi masih abstrak juga karena kalangan positivisme menolak akal sehat dijadikan sebagai legitimasi dalam hukum, sehingga lahirlah yang paling konkret atau paling specifically adalah lex humana. Lex humana itu adalah hukum buatan manusia, dalam hal ini teks perundang-undangan yang sangat positivistik. Nah, hierarki yang seperti ini atau gradasi yang seperti inilah yang kemudian bisa mempertemukan antara positivisme dan kodrat, atau antara fundament moral dan fundament politik. Kan kita akan mencari titik temu itu antara fundament moral dan fundament politik. Bahwa fundament moral yang sangat kodratiya sifatnya itu harus kita cari benang merahnya dengan positivisme yang sangat human centris gitu, supaya hukum dalam artian undang-undang tidak terlalu manusia banget, harus ada nilai-nilai dalamnya. Tapi di sisi lain hukum kodrat itu juga bisa diidentifikasi atau diverifikasi minimal, karena kalau hukum kodrat aja di kepala kita saja kan biasanya bilang itu kan menurutku saya tidak melanggar kodrat gini, sehingga harus ada titik temunya. Titik temunya itulah yang oleh Franz Marcus Suseno disebut sebagai HAM atau hak asasi manusia. Makanya kalau nyambung dengan bukunya Bung Fadli tadi, antara politik dan Islam itu harus ada nilai. Nah, nilai itu atau titik temu itu yang kemudian disebut sebagai HAM atau hak asasi manusia. Nah, HAM misalnya kalau di perundang-undangan kita ada dalam Undang-Undang 6, bahkan ada dalam pasal 28 A sampai J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Nah, HAM yang kita maksudkan juga ini, kalau kita baca 28A sampai J itu kan disebutkan bahwa segala hak asasi manusia itu harus memperhatikan atau hak asasi manusia yang lain. Itu artinya ada kewajiban asasi manusia. Sehingga negara-negara Islam, dalam hal ini OKI, itu membuat duham tandingan. Duham kan deklarasi universal hak asasi manusia 1948, 10 Desember di Prancis. Sehingga itu yang kita peringati sebagai Hari HAM Sedunia. Nah, negara Islam ini bilang, tidak cukup cuma hak asasi manusia, harus ada tanggung jawab asasi manusia atau kewajiban asasi manusia. Dilegitimasikanlah deklarasi Kairo, yaitu deklarasi kewajiban asasi manusia. Nah, kalau menyambung dengan John Rawls, bahwa definisi keadilan adalah penuntasan antara hak dan kewajiban. Itulah keadilan. Jadi keadilan itu tidak sesederhana definisi-definisi basic training. Itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya basic senior harus sempat ya, tarsif. Berarti adil kan dong? Itu tidak sesederhana itu, bahwa keadilan itu adalah penuntasan hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak itu adalah apa yang harus kita terima, dan kewajiban adalah apa yang harus kita berikan. Penuntasan antara apa yang harus kita terima dan apa yang harus kita berikan, itu yang kemudian disebut sebagai adil atau keadilan. Karena kalau kita hanya mengambil hak kita, tidak menuntaskan kewajiban kita zalim atau tidak adil secara sosial. Tapi kalau kita tidak menerima hak kita, tapi hanya menuntaskan kewajiban kita zalim kepada diri sendiri. Nah, poin dari relasi antara Islam sebagai sesuatu yang transenden dan politik sebagai sesuatu yang sebenarnya profan adalah keadilan. Maka nilai dari politik dalam Islam itu adalah bagaimana perwujudan keadilan sendiri. Kalau kita transfer dalam Pancasila, itu yang kemudian sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah saya tukang hasilnya. Oh, saya kira sudah berhenti dia menutup pas kita selesai. Berarti hipotesis saya tadi benar gitu. Ada pertanyaan di Instagram Ya. juga. Apa itu suara pukul-pukul? Enggak bisa juga. Ardiansa 04. Wow. Wah, selamat Ardiansa, Anda mendapatkan 1 buah sepeda. Diawali dengan pertanyaan, apa itu tuk. Terus Ya jawab dulu tuh. Jawab dulu bagus. itu adalah Itu adalah soundtrack dari ya. Bisa mungkin dibedakan atau diklasifikasikan yang dimaksud tadi negarawan dan politisi, agar kita sebagai masyarakat umum dan mewakili masyarakat awam bisa melihat mana yang bisa dijadikan pemimpin atau perwakilan kita, khususnya di Sulbar, karena ini adalah skalanya daerah, bisa dikatakan daerawan. ya, Daerawan. daerawan. Iya, daerawan. Kan negarawan daerawan. Orang lapangan Lapang Merdeka. Ya oke. Tadi kalau negarawan sudah kita definisikan sebenarnya, mungkin dia ini bertanya sebelum mendengar pendefinisian kita, bahwa negarawan adalah aktor politik yang mendahulukan kepentingan untuk mengabdikan dirinya demi kepentingan negara, sementara politisi adalah aktor politik yang mengabdikan negaranya atau daerahnya, kalau kita bicara daerah ya, demi kepentingan dirinya.
Jadi lihat aja, kalau si politisi itu makin kaya ketika dia menjabat suatu jabatan tertentu, menurut saya bukan daerahwan atau negarawan. Karena kalau kita flashback ke Imam Ali atau Sayyidina Ali, dia makin kaya, makin kompleks hidupnya, gitu. Sehingga bahkan banyak contoh-contoh pengalaman hidup Imam Ali kemudian dipindah alihkan ke khalifah yang lain. Misalnya contoh, Imam Ali tidak bisa tidur kalau belum bisa memastikan rakyatnya tidak ada yang tidur dalam keadaan kelaparan, sehingga dia harus menggotong sendiri gandum ke rumah rakyatnya itu Tanpa diketahui. tanpa diketahui. Tanpa diketahui. Tapi anehnya ada yang tahu dan mentransfer cerita itu ke khalifah yang lain. Itu satu. Yang kedua, kalau mungkin teman-teman bilang, wah itu kan zaman sahabat jauh sekali. Oke, kita ambil misalnya Ahmadinejad yang bahkan kemejanya bolong. Ada kemejanya bolong. Kemejanya bolong, rumah jabatan presiden itu dia alih-fungsikan sebagai rumah sosial dan dia tetap di rumah pribadinya. Pesawat kepresidenan juga dia alih-fungsikan. Bahkan karpet pesawat kepresidenan itu dia sumbangkan ke musola. Nah, oke, kalau dia lagi, wah kenapa terlalu mencontoh Iran? Oke, Muhammad Hatta sampai dia menjadi wakil presiden itu rumah kontrakannya tidak dibayar-bayar, masih berutang sama yang punya rumah di Jakarta. Dia kan orang Padang, dia bukan orang Jakarta. Baru jadi wakil presiden baru lunas semua. Bahkan ada salah satu menteri kita juga yang memakai ya sepatu yang itu terus dia pakai sejak dia menjadi menteri sampai dia mengakhiri jabatan kementeriannya. Sebenarnya banyak sih contoh-contoh. Salah satu buku yang menarik tentang itu sempat ditanya oleh Albert juga, apa sih ini Kak buku isinya buku mata air keteladanan? Ya itu tadi, bahwa Pancasila dalam perbuatan. Sebenarnya kita tidak kering terhadap keteladanan. Mungkin kita hanya kering terhadap ilmu pengetahuan tentang keteladanan atau minimnya referensi kita. Sudah banyak tokoh-tokoh yang sebenarnya teladan. Kurang lebih kayak gitu. Ya, masih ada. Menurut Bang Fahmi bagaimana? Beda. Oh, ditanya. Bisa memberikan alasan. Oh. Nah ini katanya biar kita bisa membedakan dan tidak salah pilih lagi. Kalau begitu berarti untuk saat ini nggak ada dong yang masuk kategori itu khususnya di Sumbar. Berarti dia simak tadi pertanyaan saya. Iya. Ternyata. Jadi mungkin tidak usah menjawab lagi definisinya ya antara negarawan dan politisi karena Dan daerawan. dan daerawan. Kabupatewan. Mungkin ya kalau menurut saya supaya tidak menerka-nerka, memang lebih baiknya kita melihat bagaimana baik itu kehidupan pribadinya calon pemimpin itu sendiri serta bagaimana hubungannya dengan masyarakat. Kalau saya begitu sih, lihat relasinya itu antara kehidupan pribadinya dengan bagaimana hubungannya dengan masyarakat. Ya kalau misalnya Kak Anca mengatakan bahwa tidak ada yang ideal dong, ya memang kalau kita bicara ideal dalam tataran yang lebih tinggi sebagaimana yang kita diskusikan malam ini, kayaknya nggak ada. Tapi setidaknya mencegah ya yang paling buruk memimpin. Dan dalam hal ini siapa yang terburuk? Itu yang tentu akan menjadi diskusi panjang kita hingga bulan Agustus nanti. Iya betul. Menarik sekali. Oke, jangan kemana-mana, tetap di acara. Aduh. Oke, Bung Pri. Ya, nggak usah. saya paling tertarik tadi sama pernyataannya Kak Tonton bahwa persoalan politik dinasti itu etika politiknya tidak dititik beratkan bahwa dia adalah anak dari seorang yang sudah menjabat misalnya, tergantung kapabilitasnya. Nah ini sangat mengganggu pikiran saya karena menurut saya itu tidak etis. Ini menurut saya secara saya pribadi, karena bagaimanapun dia punya privilege untuk mendapatkan itu. Dia punya perangkat-perangkat untuk memudahkan meskipun dia berkapabilitas untuk lebih besar terpilih ketimbang yang lain. Jadi kalau misalnya dia lomba lari, dia sudah dekat finish, sementara yang lain baru dari start, kira-kira begitu. Example. Ya banyak lah contohnya misalnya kan. Berhubungan dengan itu, etika Islam, etika politik ini apakah basis literaturnya itu karena yang tulis adalah Romo, itu ada sangkut pautnya dengan etika Islam, etika politik Islam gitu. Khususnya dengan pernyataan saya di awal mengenai politik dinasti. Karena setahu saya dari pemilihan 4 Khulafaur Rasyidin tidak ada anaknya yang disuruh jadi pemimpin. Dengan 4 mekanisme yang berbeda toh. Nah, jadi yang saya tanyakan adalah itu, apakah itu etis? Misalnya